Bisa Ya jadi seperti itu. Toh juga kita nggak open posisi, nggak ada rugi, nggak ada untung, Iya. nggak masalah. Trading itu harus sabar gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Jadi jangan lantas bahwa aduh hari ini nggak ada trading, maksain deh akhirnya. Masalahnya mindset yang sering ada, yang saya sayangkan adalah kalau misalnya kena stop loss, wah saya rugi, itu normal. Tapi yang saya lucu adalah saat harga sudah lari, sedangkan analisanya dia benar, lalu dia nggak open posisi dan dia anggap itu rugi. Itu sayang mindset banget yang nih, sayang banget. Kesal sendiri gitu ya. Kayak gitu, itu Anda membuang energi, karena energi yang kita keluarkan untuk jengkel, sedangkan itu sebenarnya nggak rugi apa-apa. Ngerugi apa-apa gitu ya. Sama aja dengan energi yang kita keluarkan untuk kita bisa fokus, pikir positif untuk next move-nya. Ya, benar. Jadi dengan kita sudah jengkel terus mikir untuk next move, akhirnya nanti apa impulsif. Benar. Akhirnya jadi, wah ini kejar nggak? Udah kacau nih ininya. Kacau. Psikologisnya udah keganggu istilahnya kayak gitu. Jadi kalau udah kadang pergi, wah telat, ya udah dibuat abaikan aja lucu gitu. aja gitu. Kan masih ada istilahnya ada pair yang lain gitu kan yang bisa kita analisa ulang. Kita lihat ada momen nggak atau ada potensial untuk kita bisa trading nggak seperti itu. Jadi jangan hanya karena satu pair kita udah ketinggalan lantas kita udah kesal-kesal sendiri, padahal pair yang lain tuh masih ada peluang yang lainnya gitu. Ya kita sih manusiawi sebenarnya. Kayak saya pernah mungkin kelamaan analisisnya, terus sudah gini, udah pasang, udah bikin ini itu gitu kan. Rasionya sudah macam-macam, sudah klik, sudah ngetik angka-angka untuk TPSL-nya. Kemudian saya nggak tahu kalau ada news di siang hari dan harga lari sudah jauh banget sebelum saya open. Opennya searah dan harganya sudah lari sangat jauh gitu. Kalau diambil tuh mungkin udah kena TP. Ya memang bengkel sih, cuman astaga ini kenapa nggak ada tadi, tapi ya udahlah kita nunggu lagi, ini harga mau gimana. Cuman ya jengkel, itu manusiawi. Pasti. Jangan terus-terusan, akhirnya jangan marah-marah. Itu dijadikan beban bahwa waduh ketinggalan nih gitu kan. Daripada marah-marah mending dijadiin kayak lucu-lucuan kayak ya goblok gimana. Nah, ya harga tuh ya bukan semau kita. Jadi kita jangan tunggu dulu ya, aku mau nggak bisa, siapa kamu kan gitu bisa. Harganya. Kebanyakan trader ya seperti itu. Pasti pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalian tidak sendiri gitu kan istilahnya. Nah berarti kan ini kembali lagi untuk penggunaan time frame bebas. Penggunaan time frame bebas. Bebas dari tergantung dari karakter kalian, apakah kalian dan ini yang saya kasih tahu tadi, ini bisa swing trade ini sekitar mungkin beberapa hari. Tapi kalau misalnya mau day trade, gunakan multi time frame. Misalnya nih, secara hampat kita menemukan level-level seperti ini. Ini kalau mau yang multi ini nggak berlaku. Ya, kita juga harus perhatiin ya harga-harga sudah di mana, karena harga hanya bergerak dari level ke level, dari area ke area, dari zona-zona yang ada, hanya dari situ aja. Terus hampat seperti ini kita turun, zoom, lihat. Oh, sekarang harga seperti ini ya, ternyata kalau bisa dilihat ini konsolidasi kecil kan. Ada konsolidasi di sini yang mana ditembus oleh ini dan harga kembali lagi ke sini. Seperti biasa, dia mau turun. Lalu ngelihat overallnya, tapi overallnya masih uptrend. Ya kalau uptrend, only looking for buy. Mikir sell bisa, tapi untuk counter trend tuh bukan masalah jangka pendekan, tapi masalah risk rewardnya. Kalau kita ngikutin tren, potensi untuk 1:3 atau 2 itu besar. Tapi kalau counter trend 1:2 atau 1:1 udah cukup. 1:1 udah lumayan gitu ya. Ketemu 1:3 itu berarti reversal dan itu hoki. Tapi sebenarnya counter trend nggak masalah. Ini nggak masalah ya sebenarnya counter trend. Kita ambil nggak masalah, karena kalau memang harga asal kita jangan terlalu istilahnya jangan kita terlalu maruk untuk kita saya mau counter trend tapi maunya 1:3 itu berarti jangan gitu ya. Jadi itu ngarep namanya. Itu udah maruk banget gitu kan ya. Oke. Nah berarti kalau untuk seperti ini kamu udah bisa tahu bahwa ini trennya naik
trennya turun atau wah ini counter trend nih, boleh nih gitu kan. Itu ada rumusnya nggak sih untuk bisa melihat bahwa ini kalau secara kasat mata gitu kan, orang para trader pemula kan, wah ini saya nggak tahu nih, ini masih tren naik atau tren turun. Kemudian kapan sih level entry-nya saya yang tepat sehingga target 1:3 itu ketemu gitu kan. Kemudian ya seperti itu, rumus-rumusnya ada nggak sih? Kalau rumus pemahaman paling sederhana itu begitu ada harga bergerak dari low, lalu dia bikin high, lalu harga berikutnya itu nggak lebih dari low sebelumnya, yang mana ini adalah higher low dari ini, lalu dia bikin higher high, dan harga berikutnya nggak lebih dari higher low terakhir, ini sudah jadi trend up. Ini uptrend sudah cukup. Ini sudah cukup melihat bahwa 2 kali dia membentuk high baru, kemudian membentuk higher low. Jadi itu sudah bisa kita menentukan bahwa ini trennya naik. Jadi untuk turun pun begitu. Ya, sama. Cukup sampai sini aja. Ini kita sudah bisa ya kita nggak tahu ini sampai mana ya, tapi begitu ada penolakan untuk lanjut atau malah ada dorongan untuk ke arah sebelumnya, misalnya konteksnya di sini downtrend ya. Ada penolakan dari naik atau dari tekanannya untuk dari bear pressure yang lebih kuat dan bear candle-nya jelas ada, pokoknya tekanan dari bearish ada, tekanan yang searah dengan tren yang sudah terjadi, itu sudah bisa jadi tren. Tapi kalau misalnya masih di sini, ya kayak tadi masih di sini, kita belum tahu ini harga konsolidasi dulu di sini untuk lanjut turun atau memang dia terhenti sebagai lower high kalau di konteks di uptrend. Nah, kalau seperti itu kan berarti akan ada upaya untuk reversal, kan seperti itu kan? Itu yang harus kita tahu bahwa ini kayaknya downtrend udah cukup sampai di sini nih, ini ada upaya buat reversal. Simpelnya saat ada uptrend misalnya, ada uptrend dan harga berikutnya indikasi yang pertama dia nggak lebih dari low sebelumnya. Dia bisa melebihi low sebelumnya. Dia bisa begini atau enggak. Saya buat contoh yang pertama ya, yang nggak bisa lebih, jadi kayak urutan uptrend normal. Tapi dia nggak bisa bikin high. Ini akhirnya tidak melebihi high sebelumnya. Tidak bisa bikin high. Dan mungkin malah bikin kecil sebuah tren di sini. Ini ada tren kecil, bagian down. Apalagi dia sampai breakout ini low sebelumnya. Nah, biasanya yang kecil-kecil ini menjadi acuan untuk harga pullback, di mana kita bisa sell. Karena kenapa kita sell? Harga sudah nggak bisa untuk lanjut naik, ada double bottom. Jadi kita juga punya confluence dalam analisis ya. Ada berbagai macam hal di situ untuk kita bisa untuk sell. Jadi ini karena harga bisa melebihi tren yang sudah berlangsung gitu. Jadi nggak ada continuation di situ, malah continuationnya di reversal dari mereka ini. Atau yang kedua misalnya kayak tadi harga seperti ini, lalu dia jebol langsung tiba-tiba dan sulit juga untuk balik lagi ke arah karena mungkin banyak tekanan dari bear. Itu mungkin dari fundamental bisa nggak sih membuat jebol seperti itu? Besar kemungkinan nggak? Dari news bisa. Kalau dari kita ngeliat fundamental perusahaan belum tentu, karena itu kan jangka panjang. Misalnya kayak di indeks misalnya di Nikkei gitu. Di Nikkei kita harus melihat beberapa banyak perusahaan yang ada di dalamnya. Atau overallnya di Nikkei itu gimana, kayak di IHSG seperti apa. Tapi kalau kondisi-kondisi kayak gini itu disikat sama news. Karena fundamental nggak ada yang bisa otak-atik karena itu data real sebuah perusahaan. Tapi kalau news itu tempatnya big player bisa ngapa-ngapain. Dia mau terserah mau kemana, mau gimana. Seharusnya kan misalnya kayak November payroll, kan banyak pengangguran, harusnya dolarnya lemah. Iya, dolar lemah. Sedangkan yang terima gaji juga sedikit. Wah, indikasinya jelas banget ini. Dua data udah confirm nih seharusnya lemah nih. Ternyata harga break out untuk uptrend, tapi malamnya jatuh.
Suka-suka aja mereka. Suka-suka gitu ya. Ya, selama ada batasan risiko, ya udah kita tradingnya aman lah, santai gitu, hati-hati. Tenang juga gitu jadinya. Berarti hanya melihat dari pola seperti itu aja kita udah bisa menentukan bahwa oh ini tren. Iya, nah kalau naik, ini, dalam ini. Oke, ada di sini. Saya klik dulu biar kelihatan. Oke. Harga uptrend jelas. Ya. Lalu ada gap yang mana itu open di bawah strukturnya dia nih. Kan ada jelas. Ini juga teori breakout dynamic resistance atau support yang mana itu bukan lurus tapi miring. Trendline kalau kita bilang garis trendline. Jadi dynamic support resistance itu di dalam trendline. Dijebol dan dia nggak bisa lebih lewatin trendline-nya. Ini sebenarnya trendline bukan patokan ya, dia cuma imajiner aja. Kita jangan harus, ini harus pas di titik di apa. Nggak mesti pas gitu kan. Pasti ada kurang lebih ada agak di atasnya sedikit. Ini cuma buat kita menggambarkan lebih jelasnya, bahwa kondisi harga lagi bergerak naik. Nah, ini kan. Nah, kurang lebihnya pun sampai sini pun juga dia sudah di break, jadi ini reversal, jadi reversal di sini. Oke, jadi ini, nah, uptrend yang dirusak itu kita harus mempertimbangkan untuk tidak mengharapkan untuk buy. Tapi pertimbangannya adalah untuk sell. Nah, di mana kita sell, kita ngelihat dari seluruh struktur uptrend ini, misalnya. Sebenarnya simpelnya break trend line aja kita udah tahu bahwa itu harga udah break trend line itu udah reversal. Itu sudah membantu gitu. Ya. Nah, kalau tadi ditanyain apakah ada indikator lain yang membantu? Indikator yang kita gambar sendiri. Yang objek atau dynamic indikator yang kita gambar pakai kotak, kotak, trend line atau seperti horizontal line, horizontal, vertical line. Pokoknya indikator yang bukan lagging indikator yang digambar. Mungkin malah bukan indikator namanya. Atau mungkin ada yang pakai harmonic pattern, itu macam-macam. Iya, pattern itu banyak banget jenisnya. Ya. Oke, tadi sampai sini. Jadi ini di break, ini gap, kita nggak tahu nih gap memang akan ditutup, tapi entah itu kapan. Entah kapan. Nobody knows. Memang teorinya itu ditutup. Ya, rata-rata gap itu pasti akan ditutup, cuman waktunya bisa saat itu juga, bisa keesokan, mungkin tahun depan pun bisa kan? Iya, bisa gitu ya. Jadi jangan itu berharap bahwa ini saya buy aja nih, harga udah gap down, saya buy aja, gapnya akan dicari. Ya kalau kalian kuat nunggu setahun 2 tahun nggak masalah gitu kan? Kalau semua PD seperti itu, ya pasti semuanya profit. Iya benar. Saat semua mikir, ini kan ada gap misalnya dari atas gapnya ke bawah. Semuanya berpikiran sama, langsung buy. Tapi ada orang-orang yang, wah ini enak nih, makanan enak nih, stop loss mereka disikat. Stop loss hunting di situ. Ini ada struktur yang mana harga penolakan nggak turun, tapi dia bikin banyak rejection di situ. Rejection. Itu udah sinyal. Ya, dia nggak bisa untuk naik ke atas, tapi banyak rejection ke atas nggak jelas. Kita bikin. Nah, kayak di sini ada level. Di sini juga ada level. Saya selalu bikin ini di teknik lain ada yang bikinnya adalah dikotakin gini. Jadi tapi kalau saya ngambilnya yang wick atas dan wick yang bawah. Kayak ini ada orang bilang ini adalah supply demand area. Betul, nggak salah. Karena ini ada harga rally, dia bikin base, baru rally lagi. Akhirnya dia bikin di sini base adalah kotak ini. Nah, kalau saya ini dan ini. Untuk mempermudah ngeliat ke belakangnya. Gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, udah ngeliat. Jadi ini harga tuh entah ke sini atau ke sini. Mau gimana aja terserah. Ini harga belum nyampe, gapnya belum nyampe. Iya. Udah kadung buy di sini kan. Total harga akhirnya ada harga yang ke situ. Ada harga yang mendarat di area sini, tapi dia nggak bisa ke atas. Nggak bisa ke atas.
malah dengan dorongan yang kuat dari bear. Di sini ada bearish pressure yang kuat. Yeah. Bearish pressure, engulfing candle. Nah, ini juga candle pattern ya. Iya. Ada engulfing di sini. Ya, piercing line lah kalau kebalikannya gitu. Dan ada engulfing, ada satu candle. Ini candle yang mengkonfirmasi bahwa dia memang tekanannya kuat. Ya. Coba beginikan untuk sell. Nah, stop lossnya selalu di atas struktur yang terakhir terjadi, bukan di atas ini. Kalau struktur yang benar-benar yang terakhir. Yang terakhir. Bukan yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum ini saya juga pakai supply and demand, dan itu benar-benar saya buta melihat base sebagai area. Jadi risk saya lebih gede. Oke. Dulu kayak gitu. Tapi kok sekarang risk tak kecilin, karena kalau lewat dari ini tinggal switch posisi. Oke. Yang tadinya sell kena stop loss, switchnya ke buy. 1/2 saya selalu 2 dulu, karena kalau sudah sampai 1/2, misalnya sampai sini, misalnya saya bikin 1/3 misalnya, 1/3 kena atau tetap kena. Tapi misalnya nih kita belum tahu di sini, ya, saat harga sudah di sini misalnya 1/2, ini tak bikin jadi 0. Oke. Jadi mau trailing. Harga mau pulang ya tak trailing. Ya, SL plus kadang juga di SL plus ditambahin dikit supaya SL plus. Jadi harga mau gimana aja, saya nggak akan rugi. Benar. 0 pun nggak rugi gitu. Ya biasanya orang kan baru profit dikit di close gitu kan. Saya lebih baik ini sebenarnya tadi kenapa nggak tutup di sini, kan lumayan di sana harga sampai sini ya. Karena melihat dia kalau ada pergerakan balik naik itu kayak pola takut gitu kan. Lihat ini jangan-jangan udah stop nih penurunannya. Ternyata masih lanjut dan benar-benar 1/3 baru balik ya. Iya benar. Ya jadi saya ngikutin ini aja. Ini candle engulfing, ini candle konfirmasinya, lalu ada satu candle mengkonfirmasi berikutnya. Ini saya sebut visitasi. Ini candle visitasi. Dia memvisitasi level yang sebelumnya. Visit, datang ke sini. Lalu setelah ada visitasi, apa yang terjadi? Lanjutan apa perlawanan? Atau perlawanan? Baru konfirmasi, baru open posisi di sini. Nah, yakin sudah ambil posisi sell. Stop loss-nya di sini kan. Di mana tadi di atas struktur ini kita pertimbangin spread juga. Iya. Selalu kita bikin kalau untuk stop loss ya kurang lebih agak. Iya, consider soal spread ya. Kadang karena kan rata-rata menggunakan floating spread gitu kan ya. Itu bisa terjadi ya, bisa aja pas kondisi market lagi volatile spread kadang-kadang ada pelebaran sedikit. Nah, itu ya jadi tidak menguntungkan buat si trader. Jika dia masang stop loss ya akan nyentuh stop loss duluan gitu. Dan harus hati-hati karena ada juga bukan merujuk pada suatu lembaga, tapi market maker di suatu broker itu ada. Terus stop loss hunting ada di situ, banyak stop loss hunternya. Dan permainan spread saat news itu nggak cuma dilakukan oleh big player, tapi banyak broker juga yang bisa melakukan itu. Jadi pilih broker yang masuk akal. Betul. Saya pilih broker yang masuk akal aja, yang saat ini yang namanya dagang, harga lebih murah lebih mahal pasti ada dong. Relatif. Iya. Di mana-mana seperti itu. Tapi harus yang masuk akal. Kita jangan misalnya saya beli rokok di Circle K pasti lebih mahal daripada di warung. Benar. Tapi saat kok masih ada yang beli di sana? Iya, gitu kok masih ada yang beli di Circle K, kok masih ada banyak. Tapi misalnya saya, ternyata mahal bisa ya. Saya tamak, saya greedy, saya jualan rokok juga. Harganya 2 kali lipat dari Circle K, nggak ada yang beli. Iya. Karena range itu disepakati oleh pasar, oleh market. Range warung atau range ketengan warung sampai Circle K itu sudah disepakati pasar sekitar ini aja. Nggak kurang dari situ, nggak lebih dari situ. Di luar itu berarti ada mafianya. Iya. Dan juga kalau kita bilang rokok dia di sana lebih mahal, mungkin produk yang lain dia lebih murah, kan bisa jadi seperti itu. Ada yang jadi gitu juga. Semua ada plus minusnya, jadi nggak melulu bahwa di situ semua barangnya mahal, gitu, atau semua spreadnya di situ tinggi gitu, enggak. Jadi pasti ada relatif lah seperti itu. Jadi ada perusahaan ini mungkin spread di mata uang euro lebih tinggi, ataupun kebalikannya. Jadi ya yang penting kita tahu bahwa ini perusahaannya emang benar nggak dia. Iya, yang penting rata-rata kita ngelihat banyak gini,
Karena saya juga pernah ada lihat nggak cuma satu pair, jadi banyak pair itu wick-nya kencang-kencang. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara struktur kayak tadi, karena wick semua isinya, tail apa itu shadow ya, shadow ekor itu. Jadi nggak bisa kelihatan. Jadi ini apa yang mau dianalisis, tapi brokernya laku. Ya karena agak susah kalau kita hanya menganalisa dari shadow-nya aja ya. Jadi memang kecenderungan harus body candle-nya yang kita bisa perhatikan. Oke. Berarti sudah cukup clear ya apa yang tadi disampaikan. Nah, kalau kita lihat nih dari sisi psikologis untuk trading dengan ini gimana nih? Biasanya kan ya kayak tadi kita lebih tenang. Jadi lebih terstruktur ya kalau. Iya. Karena gini, kalau saya kalau pakai indikator Bollinger Band misalnya, harga sudah nyentuh upper band, wah sell nih, tapi harga masih gerak di area situ, kira ragu, sell apa tunggu pullback ya? Tunggu pullback lalu pullbacknya bikin upper band yang lebih tinggi lagi, waduh kok gini lagi ya, kok lebih dari yang sebelumnya tadi, sell apa enggak ya? Akhirnya saya bingung, atau malah keburu, sudah kena upper band, sell dah. Ternyata dia mau pullback dulu, keburu kena stop loss, atau mungkin saya nggak pakai stop loss zaman dulu. Keburu keseret kemana-mana. Jadi kalau pakai indikator, kalau saya akhirnya jatuhnya bener-bener terpatok sama indikatornya aja. Indikatornya mau gimana, saya harus gimana. Akhirnya jadi nggak ngelihat di chartnya gitu ya. Pikiran nggak fresh lihat chartnya. Iya, jadi kebanyakan seperti itu. Jadi kalau di sini kayak misalnya contohnya saya ambil posisi tadi, saya tahu stop loss-nya mau di mana, TP-nya mau di mana. Misalnya stop loss-nya, kita tahu konfirmasi di sini, stop loss-nya di mana. Kita lihat struktur sebelumnya. Misalnya TP gitu juga, TP yang masuk akal kita lihat struktur sebelumnya juga di TP masuk akal. Di situ atau mungkin di sini kalau misalnya ngelihat konsolidasi atau mungkin dia baru tembus atau ragu, fleksibel sebenarnya. Fleksibel, jadi kita bisa ngelihat di mana di sana nih ada masuk akal, berarti 1:1 ya, sudah 1:1 ya udah ambil itu aja. minimum yang oke, yang bagus. Jadi contohnya kayak gitulah ya, kita bisa tahu di area-area mana ini juga akan ada base yang masuk akal. Yang penting bukan in the middle of nowhere, misalnya aku mau pokoknya aku 1:5. Ya boleh aja gitu ya, unlimited gitu. Boleh aja, tapi ada dasarnya enggak? Misalnya aku mau 1:5, ini berapa? Pengen kelihatan di atasnya. 1:5. Ya boleh, tapi ada nggak alasannya? Yang penting ada alasannya. Boleh. Semua tuh harus ada dasarnya. Tapi kalau pokoknya aku mau profitnya banyak gitu, ya makan dah tuh pokoknya. Mau rugi banyak juga nggak kan gitu ya? Ini risknya segini, 1:3 aja dah. Oke. 1:2 lah karena di sini ada tekan deh. Nah di sini ada base, jadi 1:2 ini termasuk barang normal. Pertama dari rasio sehat, kedua dari struktur base-nya. Strukturnya juga ya wajar kalau harga diam di sini dan mantul. Iya benar. Kita nggak tahu kalau harga ternyata lanjut turun. Atau lanjut turun, ya nggak masalah, yang penting sudah profit. Iya benar. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa itu harga lanjut turun, sempat dibawa naik kan lumayan juga ya. Jadi kita di-cut nggak? Nah ini tadi di awal saya bilang, jangan jengkel saat analisis kita benar, harga searah lanjut lagi jangan jengkel. Buang-buang tenaga. Benar. Jengkel kalau nggak pakai stop loss keseret jauh, boleh jengkel. Ya itu wajib kalau seperti itu, stres. Tapi kalau kayak gini kita udah menentukan ya udah TP-nya sekian, targetnya sekian, ya udah ya kita harus ikhlas dengan kondisi saat TP kita kena, saat stop loss kita kena, nggak ada yang perlu disesali, semua udah terplanning. Ini kalau mau dilihat ya berdasarkan reversalnya ini sudah terjadi yang long 1:10. 1:10. Wow. Cuma ya satu hari. Berapa hari? Ya M15 dari tanggal 12 Oktober sampai 14 Oktober. Kurang lebih 2 hari. Cuman 2 hari apakah kuat nggak psikologis kan gitu? Iya, kembali lagi ke psikologis. Iya, psikologis biasanya. Terus ke plan-plan
ini kan udah long term. Masa long term M15 dijadikan long term itu nggak adil. Iya, nggak fair. Nggak fair. 15 menit, at least kita tradingnya day trade lah gitu kan, day trade. Jadi sebelum close market ya kita udah harus ambil putusan posisi kita itu harus di-cut kita dalam kondisi untung atau rugi kan seperti itu. Jadi dan kalau misalnya untuk yang agak long term yang medium ya atau di swing, di trader yang swing paling nggak segini. Ini semua termasuk area yang ini kembali lagi ke sini. Break dia ke sini, tapi pressure nggak kuat. Akhirnya opennya di sini. Jatuhnya kalau nanti lihat coba ya. Jatuhnya berapa? 1/2, 1/3. Jatuhnya sama 1/3 kalau secara menggunakan apa namanya persentase rasionya dengan masuk akal. Jangan Anda analisis di M5 berharap hasilnya targetnya hasilnya kayak dihampat gitu. Itu ngarep. Jangan gila gitu ya. Gila kayak gini kan sama aja persentasenya dengan tadi. Sama. Ini hampat berhari-hari dapat 1/3 sama aja dengan tadi. Sebenarnya persentasenya sama walaupun PP jelas lebih gede. Tipsnya beda banget gitu. Sekarang tapi disesuaikan lah ya. Jangan itu dah karena sering juga awal-awal saya di sini sudah tahu pola-polanya PD. Di M1 saya bisa hold berjam-jam. Itu nggak masuk akal. M1 paling enggak dia bisa setengah jam, 1 jam itu sudah bisa selesai gitu. Tapi ini soal berjam-jam, bahkan open di banyak pair terus didemin selama berhari-hari. Floatingnya nggak jelas. Floating kacau nggak jelas. Nggak tahu keputusan mana yang mau di float di cut. Kacau jadinya. Iya, ujung-ujungnya udah bersihkan layar gitu kan, di-clearkan semua. Oke. Nah, terakhir nih Hito, kasih tips dong buat kita nih gimana caranya dengan mudah aja sih untuk mempelajari naked trading supaya orang-orang artinya yang kemarin trading menggunakan indikator ataupun yang lain mau belajar untuk naked trading. Untuk mau belajar. Untuk mau belajar gitu. Kalau saya pribadi sih nggak tahu kalau di MT4 ya. Kalau di MT4 ini misalnya kita pakai indikator misalnya ini deh. Oke. Oh bisa. Kalau mau mulai belajar misalnya dari MT4 ya, nggak pakai trading view kayak saya tadi. Misalnya di MT4 ini kasih indikatornya dengan warna yang berbeda. Paling susah dilihat. Oh. Tapi tetap masih bisa dilihat. Itu untuk ngelatih kita lama-lama nggak pakai ini. Oke. Ya kayak orang ngedrugs kan dikasih dosis dari pelan-pelan sampai kecil gitu dosisnya ya. Coba yang lebih ada tapi terang samar-samar dia terlihat gitu ya. Ya pokoknya dicoba aja lah. Ini malah nggak kelihatan sama sekali. Jadi kayak gini mungkin. Ya agak pucat-pucat gitu. Ya lumayan lah. Atau mungkin kalau yang background item disesuaikan aja. Ya. Pokoknya kelihatan tapi tak terlihat gitu. Gimana ya bilangnya? Dominan candle-nya daripada indikatornya. Iya. Kadang orang indikator tebel banget ya biasanya. Oh iya. Jadi lebih fokus ke indikatornya ketimbang ke chart-nya. Iya, kayak gini kalau saya pribadi ya, saat buka Bollinger Band itu otomatis kepala langsung lihatnya hanya Bollingernya aja. Langsung kena noise-nya bahwa ada Bollinger. Sekarang kita lihat Bollinger, oh dia sudah di lower band nih. Semua mau diapain ini? Apakah dia mau ke moving average, tengah kan moving average, atau mau ke upper band? Tapi yang ada yang jelas sekarang ada di lower band. Ini buy nih. Kepalaku langsung di situ. Jadi itu udah ke doktrin udah langsung sudah nggak bisa berpikir jernih lagi. Iya benar. Walaupun ini ternyata benar mungkin dia mau buy, mau naik dan aksinya adalah buy. Tapi nggak selalu. Tapi ya itu akhirnya melanggar kaidah candlestick. Iya. Naked trade. Oke. Ini kok di buy mungkin bisa coba. Akhirnya banyak godaan. Kalau pakai indikator saya banyak godaannya. Oh ini enak atau ini, ini enak atau di ini. Ini sudah di moving average ternyata makin kecil
Akhirnya makin kalau kayak gini kan makin susah ngeliat indikatornya. Jadi udah nggak tergantungan lagi. Iya, hanya fokus di chartnya aja gitu. Oke. Nah, kalau tadi buy, oh ya ini sudah di atas moving average. Tapi, nah kalau kembali ke candlestick di sini sudah ada area yang beda gambar. Nah ini. Ada area yang dijebol dan ada visitasi di situ. Ini untuk sell. Kalau tadi saya bilangnya untuk buy karena enak untuk di Bollinger Band, dan kita juga kalau di sini sering banyak perasaan bersalahnya. Karena nanti ya kan ketinggalan tadi nggak lihat ternyata sudah nyentuh di lower band. Karena kita ngobrol kita nggak lihat, akhirnya nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain. Kenapa sih tadi nyalahin harus gini anak ya benar. Biasanya gitu. Salah tadi sendiri sih, tapi orang lain yang disalahin kan. Tadi sih gara-gara kamu sih gitu ngajak ngobrol jadi nggak kelihatan nih harganya. Akhirnya nggak logis. Kok nyalahin orang? Yang penting santai sih. Kalaupun Anda pakai gini dan ketinggalan dan nggak marah-marah, itu mentalnya sudah bagus. Manajemen emosinya sudah bagus. Jadi ya tetap aja pakai indikator, tetap pakai teknik yang sudah ada, emosinya tetap di manage dengan bagus. Benar. Tapi kalau tipsnya saya tadi untuk mau belajar untuk candlestick, kebiasa pakai indikator, nggak bisa sama sekali pakai indikator ya kayak gini sih. Ini langkah mudah memulai untuk menjadi seorang naked trader seperti itu ya. Nanti lama-lama bisa ngelihat, oh struktur seperti ini akan menjadi seperti ini. Biasanya kayak gini. Itu semuanya potensi ya, bukan ada yang pasti. Seperti ini pasti begini, enggak. Seperti ini biasanya begini atau berpotensi seperti ini gitu. Oke. Wow. Keren ya. Enggak sesulit yang kita kira ternyata gitu kan. Mempelajari sebuah naked trading, enggak ada salahnya untuk kita mencoba teknik baru. Siapa tahu dengan teknik ini ya yang tadinya mungkin kita udah profit, ini bisa menjadi potensial profit yang lebih besar lagi kan gitu. Harapannya kan kita trading mencari suatu formula yang memang benar-benar menghasilkan profit yang unlimited lah kalau kita bilang. Karena di bisnis ini kan memang unlimited. Jangka panjang. Kedepannya bisa tradingnya kita nggak hanya sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi memang benar-benar buat jangka panjang. Jadi kalau kita udah ketemu formulanya yang tepat, ya udah kita akan nyaman di situ, ya udah kita lakukan itu aja terus. Apalagi yang bisa kita bahas itu, saya rasa sih udah cukup lama ya kita ngobrol, kita sharing. Thank you banget nih Tito udah mau sharing tentang naked trading. Kalau kalian mau belajar lebih detail, kalian bisa cek channel YouTube-nya Tito Febriano ya, atau bisa juga dicek di sosial medianya, ada Instagram dan juga Facebook. Dan juga broker yang saya gunakan ada di situ. Ya, jadi kalian bisa lihat profilnya seperti apa sih seperti apa seorang Tito Febriano gitu kan, dan seperti apa teknik-teknik yang sudah dia gunakan dan hasilnya seperti apa pasti udah akan di-share juga di situ. Ya. Oke Tito, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa sharing tentang hal-hal yang mungkin bagi kalian para trader ini hal yang baru gitu ya. Ya, kita akan sharing apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti bisa langsung chat di kolom komen, atau kalian misalkan mau langsung hubungi Tito, itu sudah ada kontaknya di YouTube-nya? Sudah ada. Jadi kalian bisa langsung samperin YouTube channelnya Tito, kalian subscribe, kalian lihatlah seperti apa strategi yang dia gunakan seperti itu. Ya, dan terima kasih saya sudah bersatu hormat bisa diundang sama Monex Invest in the Futures untuk bicara-bicara di sini, ngobrol-ngobrol di sini. Iya, kedepannya kita kan akan selalu kita di Monex Denpasar ya. Iya. Kita base-nya di Monex Denpasar, jadi kalian kalau misalkan mau, saya mau belajar nih strategi naked trading sama Pak Tito, boleh nanti kalian bisa komen, kalian misalkan ada mau buat janji ketemu, kalian bisa datang ke Monex Denpasar, ketemu saya, nanti saya hubungkan langsung dengan Pak Tito, jadi kita bisa belajar bareng. Saya juga akan belajar lagi gitu kan, karena sama ini kan sama-sama, saya juga selalu belajar. Ya kita semua sebagai trader pasti akan selalu belajar dan belajar. Karena market itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Jadi tiap tahun, tiap hari kita akan selalu belajar. Betul. Oke. Ya, segitu aja Tito. Terima kasih juga sudah menonton channel ini. Jangan lupa selalu untuk
komen, like, dan juga subscribe. Di-share juga boleh ya untuk bisa memberitahukan kepada teman-teman kalian misalkan yang ada trader-trader lainnya bahwa ini ada suatu teknik atau strategi negative trading yang bisa kalian gunakan, yang bisa membantu portofolio transaksi Anda. Ya. Oke, terima kasih Tito. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.